Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak dan Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya bahwa anak hanya selembar kertas putih dan kewajiban kita adalah mengisi lembar tersebut. Saya juga percaya bahwa guru harus selalu di depan memberi contoh. Guru harus serba tahu dan mentransfer pengetahuannya tersebut kepada murid tanpa melibatkan mereka dalam pencarian konsep pengetahuan tersebut. Pembelajaran yang saya terapkan selama ini lebih berfokus pada aspek kognitif. Saya akan merasa gagal ketika murid saya tidak mencapai KKM. Saya juga yakin bahwa pembelajaran terbaik adalah di kelas, karena kelas menurut saya adalah tempat yang memang telah disiapkan untuk belajar, sehingga di dalam kelas anak akan lebih berkonsentrasi untuk belajar. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, cara pandang saya terhadap pendidikan berubah dan kepercayaan saya selama ini terkikis. Saya sadar bahwa anak bukan selembar kertas putih, melainkan sebuah kertas yang sudah terisi penuh. Namun coretan-coretannya masih buram. Coretan-coretan ini adalah sifat dasar anak, baik dan buruk, yang sudah ia bawa sejak lahir. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntunnya, menebalkan coretan-coretan yang baik, dan semakin menyamarkan coretan-coretan yang buruk. Jadi, kita hanya bisa mengubah atau membimbing lakunya ke arah yang lebih baik. Namun, kita tidak akan bisa mengubah ataupun menghapus dasar yang telah ia bawa sejak lahir. Kita hanya menebalkan yang baik dan menyamarkan yang buruk. Dengan mempelajari modul ini, semakin membuat saya sadar bahwa peran guru lebih ke Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dorongan. Kita harus memberikan kebebasan, kemerdekaan kepada murid dengan segala kodratnya, sehingga mereka mempunyai inisiatif, berpikir kreatif dan inovatif, mampu menemukan sendiri konsep ilmu pengetahuan, bukan hanya sekedar disuapi oleh guru. Ketika anak diberikan kebebasan sesuai dengan kodrat dan zamannya, yang dalam hal ini kodrat anak adalah bermain, maka anak akan merasa senang dan tanpa sadar akan cinta belajar. Saat ini saya sadar bahwa aspek kognitif bukan aspek yang terpenting lagi, melainkan harus diselaraskan dengan aspek afektif, yakni budi pekerti. Budi pekerti adalah rambu atau arahan yang akan kita berikan kepada anak, sehingga ia sadar bahwa kebebasannya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kebebasannya haruslah kebebasan yang bertanggung jawab. Budi pekertilah yang akan membentuk anak menjadi manusia yang humanis, manusia yang memiliki kasih sayang, hati yang bersih, jujur, yang selamat, dan bahagia. Setelah mempelajari modul ini, saya juga menyadari bahwa pembelajaran tidak harus selalu di dalam kelas. Justru anak perlu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Apa yang mereka pelajari harus mempunyai korelasi dengan kehidupannya, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan akan berguna bagi kehidupannya di masyarakat. Hal yang akan segera saya terapkan adalah merdeka belajar dalam pembelajaran saya. Saya akan mengajak murid untuk turut serta dalam perencanaan pembelajaran, sehingga mereka akan antusias dalam mengikuti prosesnya. Saya akan mendorong murid untuk lebih berpikir kreatif, inovatif,
dan mempunyai inisiatif dalam mengembangkan wawasannya, sehingga ia akan lebih mandiri dalam menemukan konsep ilmu pengetahuan. Saya juga akan menerapkan pembelajaran kontekstual, di mana menjadikan lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar, sehingga murid akan mampu mengenali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaannya. Dalam pemberian kebebasan kemerdekaan belajar, tentu saja saya juga akan tetap memberikan rambu-rambu atau arahan agar anak tidak kehilangan arah. Saya akan menanamkan budi pekerti melalui pembiasaan-pembiasaan positif, baik sebelum memulai pembelajaran, proses pembelajaran, dan di akhir pembelajaran. Saya juga akan meminta dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar, karena bagaimanapun sekolah, orang tua, dan lingkungan sekitar adalah 3 aspek pembentuk karakter budi pekerti seorang anak. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi seluruh guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.